Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Saucony Endorphin Elite. Terima kasih banyak untuk Starting Line yang udah ngirimin saya sepatu ini. Tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Akhirnya saya nyobain brand Saucony. Brand Saucony ini sebenarnya udah besar banget kalau di luar sana, fansnya juga gede. Karena sepatu ini line up-nya lengkap banget, mulai dari secara harga ya, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Kemudian line up untuk kebutuhan lari kita juga lengkap banget, segala kebutuhan lari itu sudah ada. Jadi line up-nya sebenarnya sudah sangat mumpuni untuk kita jadikan andalan di kegiatan lari kita sehari-hari gitu ya. Jadi udah pengen banget saya dari dulu nyobain brand Saucony dan akhirnya baru kali ini dapat kesempatan nyobain brand Saucony. Terima kasih banyak buat Starting Line. Nah, kali ini kita kedatangan namanya Endorphin Elite. Endorphin itu sepatu bisa dibilang premiumnya dari Saucony. Maksudnya itu sepatu dengan fitur-fitur yang paling canggihnya dari Saucony. Dan untuk Saucony Endorphin Elite ini adalah sepatu racer. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 215-an gram. Agak kurang dikit, jadi antara 210 sampai 215 gram. Kalau dilihat dari bodinya, ini kayak, masa sih seringan itu gitu ya? Kalau pikiran saya yang melihat bodi seperti ini ya sekitar 230 ke atas lah. 240 bahkan mendekati 250 gitu ya. Jadi kalau sepatu lari di kategori 200 gram sampai 250 itu termasuk ringan. Kalau 250 sampai 300 itu termasuk standar atau rata-rata. Kalau di atas 300 baru berat. Kalau di bawah 200 baru ringan banget. Dia 215-an, jadi ya kategorinya ringan. Tapi kalau lihat bodinya termasuk luar biasa. Bisa menekan berat sepatunya itu sendiri walaupun volumenya cukup besar. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri ini bakal banyak banget yang kita bahas satu-satu ya. Mulai dari bahan uppernya terlebih dahulu. Untuk bahannya sendiri, dia bahannya adalah mesh yang mana kalau teman-teman lihat ini tuh bolong-bolong. Jadi ini breathable banget, dingin banget. Karena ini menurut saya di pemakaian pertama ini adalah salah satu sepatu teradem yang pernah saya coba. Ini sepatu teradem yang pernah saya coba karena kayak angin itu lewatnya mulus banget, kayak dingin banget lah sepatu ini. Jadi kalau di Indonesia ini cocok banget. Kalau cuacanya tropis, panas, itu bakal enak banget pakai sepatu ini. Apalagi kalau jarak jauh, lari dengan waktu yang lama, saya rasa ini bakal cocok banget. Karena emang breathable, se-breathable itu. Dan lubangnya banyak banget ya, nggak cuma dari bahannya aja, tapi dari samping-sampingnya. Untuk kaki saya pertama kali masuk ke sepatu ini, nyaman, dia cukup lebar, tidak sesuai ekspektasi saya karena ini sepatu racing. Biasanya racing fit yaitu cukup ketat memeluk kaki kita karena mengurangi pergerakan, kemungkinan pergerakan yang bisa terjadi ya. Kalau racing kan seperti itu, jadi seketat mungkin biasanya seperti itu. Tapi kali ini sepatu racing tapi agak lebar. Itu salah satu yang, loh kok bisa begini gitu ya, agak kaget sih saya. Keuntungannya adalah dia bakal terasa jauh lebih nyaman daripada sepatu racing yang lain. Itu udah pasti.
pasti akan jauh lebih enak kaki kita bergerak di dalamnya. Cuman kerugiannya dia tidak memberikan tekanan yang cukup kepada kaki kita. Jadi kayak gampang goyang gitu, terutama kalau teman-teman yang banyak belokannya gitu ya. Tapi kalau lurus aja sih saya rasa nggak ada masalah yang berarti. Tapi kalau dia butuh stability untuk di bagian uppernya, ini agak kurang menurut saya. Kemudian kita geser ke samping. Untuk samping ini bolongnya gede banget. Ini salah satu yang menyebabkan memang faktor dinginnya bertambah gitu ya. Nah, terus ini di sampingnya sini nih kayak ada apa ya, beltnya mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Beltnya ini karena tadi untuk bagian uppernya itu sedikit mudah goyang dan memberikan tekanan yang kurang, dia agak sedikit mengantisipasinya dengan beltnya ini, yang mana tujuannya untuk mengikat kaki kita di segala sisi gitu ya. Karena dari atas ini sampai ke samping, bahkan sampai ke bawahnya pun ini beltnya ada ya. Karena memang tujuannya untuk mengikat kaki kita biar lebih ada cengkeraman untuk di bagian upper sepatunya. Meskipun demikian kerjanya menurut saya nggak sesignifikan itu. Jadi untuk upper sepatunya memang ya seperti itu ya. Jadi bukan DNA racing banget lah ya, tapi lebih memberikan kenyamanan pada penggunanya. Kemudian kita lanjut ke bagian lacing sistemnya. Lacing sistemnya simple banget. Tidak ada inovasi seperti yang lainnya. Kayaknya kalau yang lain penuh dengan inovasi ya. Kemudian sudah ada runners knot-nya, tali sepatunya juga enak. Kalau dipakai ngencengin juga mantap banget dan tidak ada gangguan sama sekali di pemakaian pertama. Well done untuk lacing sistemnya. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Nah, lidah sepatunya ini tipis banget, nyaman, enak. Pada saat kita pakai ya terasa nyamannya meskipun tidak ada paddingnya sama sekali. Untuk pergerakannya sendiri dia sudah gasete tang ya, sudah ada sabuknya di dalamnya ini sehingga mengurangi pergerakan di bagian tang atau lidah sepatunya. Di pemakaian pertama bekerja dengan baik sih. Dan kalau teman-teman perhatikan di bagian bawahnya, ini bolong-bolong segede ini. Emang tujuannya breathable pokoknya sepatu ini. Ini memang luar biasa sih untuk sirkulasi udara di sepatu ini. Bolong-bolong seperti ini, selain itu juga bisa mengurangi beban daripada sepatunya itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke bagian kolar. Untuk kolarnya sendiri dia minimalis, tidak ada padding sama sekali. Dan dia juga stretchy, jadi nyaman. Kemudian di bagian heel counternya, ini sama sekali tidak ada struktur yang bisa menahan ya. Jadi ini lembut banget kayak sepatu slip on gitu. Kemudian di bagian belakang kayak ada bumpernya dikit gitu, padding tipis di sini bantalannya. Terasa banget saat saya pertama kali masuk itu nyaman di bagian belakang sini ya, di bagian heel counternya. Tapi kan heel counter itu butuh yang menggigit gitu ya, yang mengurangi resiko kaki kita keangkat, heel kita slip gitu ya. Karena kalau keangkat-angkat bakal nggak enak banget. Nah, dia ngakalinya dengan ada sabuk sedikit di sini. Cuman menurut saya untuk efektivitasnya nggak terlalu tinggi ya. Jadi ya sekedarnya aja lah. Kalau feel untuk keangkatnya itu masih terasa, nggak terlalu safe feel-nya. Walaupun sebenarnya nggak ngangkat-ngangkat banget. Cuman ya tidak akan bisa merasa safe seperti upper sepatu yang memang benar-benar bisa ngelok di bagian belakangnya. Kalau secara umum untuk uppernya sendiri, dia kenyamanannya tingkat tinggi, breathability-nya tingkat tinggi, untuk stability di uppernya menurut saya termasuk rendah. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat ini tuh tebel banget. Ini 39,5 mm-an, kurang lebih seperti itu data yang saya dapatkan, dan itu masih legal dipakai di road race dimanapun karena batasnya adalah 4 ya. Jadi kurang 0,5 aja. Jadi ini walaupun setinggi ini tapi masih aman, masih legal untuk dipakai road race kalau misalnya teman-teman podium ataupun record-record yang lain gitu ya. Jadi masih aman walaupun selisihnya tipis banget. Nggak usah khawatir walaupun terlihat setebel ini, karena memang dia mengandalkan foamnya ini untuk memberikan kenyamanan yang lebih. Oke, foam yang dipakai di sepatu ini itu adalah Powrun HG. Ini adalah sepatu pertama dari Saucony yang menggunakan foam Powrun
HG. Karena kalau sebelumnya Saucony itu pakainya yang diandalin buat di sepatu premiumnya adalah poweran PB. Pebax foam menjadi dasar dari foam ini yang mana mengalami proses yang sangat luar biasa. Kemudian diinput gas di dalamnya sehingga menjadikan foam ini tuh mendapatkan racikan yang sekarang ini yang kita bisa rasakan di Poweran HG ini. Kalau Poweran HG sendiri dia setelah saya ukur manual dengan durometer ada di angka 30-an yang menandakan standar. Cuman kalau untuk energy returnnya termasuk tinggi banget menurut saya. Saya sudah merasakan banyak sekali foam premium dari beberapa brand dan ini termasuk mantep banget menurut saya, termasuk bahkan sekelas lah, bahkan menurut saya bisa lebih tinggi ya daripada punyanya Nike maupun punyanya Asics yang udah beberapa kali saya cobain gitu. Dan ini meskipun dia empuk termasuknya standar, nggak yang keras, tapi memberikan energy return yang cukup karena sudah ada carbon plate-nya. Carbon plate-nya sendiri ini juga agak unik, sepatu ini kayaknya unik semua ya. Carbon plate-nya bentuknya sangat unik karena mengadopsi carbon plate yang seperti biasa yang kayak sendok, tapi di ujung tengah ke depannya itu bentuknya kayak jari, tapi bukan kayak carbon rods-nya Adidas ya. Kalau carbon rods-nya Adidas kan bentuknya kayak batang-batang begitu, tapi kalau yang ini bentuknya tetap pipih, cuman ada pemisahan di antara sela-sela tulang jarinya. Sehingga memberikan stability yang lebih maksimal, lebih fleksibel dibandingkan dengan kalau misalnya full carbon plate seperti sendok yang ada di bagian depan gitu ya. Dan ini tuh carbon plate-nya termasuk kaku banget karena setelah saya tekuk, saya maksimalin kayak ini termasuk kaku ya. Jadi karakternya dia memang mengutamakan stability-nya, bukan kelenturannya. Jadi dia akan memberikan energy return yang jauh lebih tinggi dibandingkan kalau dia carbon plate-nya karakternya empuk. Cuman resikonya memang ia tidak akan bisa nyaman kalau kita pakai pelan. Namun dia sudah mengakalinya dengan foamnya yang tebel banget sehingga untuk kenyamanannya tetap terasa gitu ya. Karena saya punya sepatu carbon plate yang memang kaku banget, tapi untuk foamnya sendiri tidak kolaborasi dengan maksimal sehingga yang kerasa kalau pelan itu kerasnya aja. Kalau kenceng juga sebenarnya kerasnya kerasa, tapi energy return-nya memang tetap tinggi karena dia carbon plate-nya karakternya kaku. Nah ini kaku, jadi energy return-nya gede banget. Kemudian foam-nya juga mantap banget, nyamannya dapet. Jadi kalau dipakai kenceng tapi cari nyaman, mungkin ini adalah salah satu sepatu yang bisa menjadi opsi terbaik untuk saat ini. Untuk energy return-nya sendiri saya merasakan ini termasuk yang paling tinggi yang pernah saya rasakan sih. Selain itu untuk midsole-nya sendiri ada Speedroll Technology. Speedroll Technology itu kalau teman-teman lihat di bagian tengah sini sampai ke depan itu kenapa naik banget. Jadi Speedroll-nya ini agresif banget kayak rocker technology gitu ya. Teknologi gelindingnya lah kalau lebih gampangnya seperti itu. Jadi memang kerasa banget pada saat teman-teman meningkatkan kecepatan sedikit aja itu akan toe off-nya itu terasa, gelindingnya itu termasuk agresif banget. Jadi pada saat kita mau melangkah itu kayak enggak, effortnya tuh nggak perlu berat-berat ya, kayak langsung gelindingnya itu kayak ekstrim banget gitu. Ini termasuk rocker technology yang paling agresif yang pernah saya cobain di sepatu lari ya. Jadi kalau teman-teman lihat kan ini kayak lurus, kemudian naiknya itu kayak sedikit ekstrim. Jadi pada saat kan lari begini ya, napak, kemudian toe off-nya itu begini. Nah ini pada saat gelindingnya itu kayak ada yang dorong selain responsivitas dari carbon plate-nya. Luar biasa sih untuk teknologi Speedroll yang ada di sepatu ini. Sebelum lanjut, yang nanya beli sepatunya di mana? Belinya ada di Starting Line. Starting Line ini toko lari, bukan toko sepatu ya, toko lari yang menyediakan segala kebutuhan lari Anda. Dia berbagai macam brand yang mungkin agak susah ditemukan, semuanya ada. Dia bisa offline,
Kemudian juga bisa online, langsung kepoin aja Instagramnya. Yang penasaran langsung tanyain adminnya aja untuk ketersediaan sepatu Saucony Endorphin Elite ini atau sepatu-sepatu lain yang mungkin menjadi impian teman-teman sekalian. Selain sepatu juga mungkin jersey seperti yang saya pakai ini. Jadi teman-teman kalau pengen sepatu, jersey, kebutuhan lari yang lain semuanya ada di Starting Line. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya cukup smooth. Ini smooth banget sih hitungannya. Ya wajar karena dia sepatu racer maraton gitu ya. Mungkin HM masih aman pakai sepatu ini. Jadi setipis mungkin untuk mengurangi beban dari sepatunya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat ini termasuk tipis untuk desainnya seperti ini. Jadi untuk rubbernya yang berwarna coklat, ini rubbernya sehingga menjadi tumpuan utama, placementnya di tempat-tempat yang memang sering tergerus duluan. Kalau umurnya sendiri ya, kalau sepatu racer jangan ditanya umurnya panjang gitu ya, pasti umurnya tidak akan bisa sepanjang daily trainer yang diciptakan memang untuk badak atau kegiatan lari kita sehari-hari. Nah, untuk gripnya sendiri saya nyobain di aspal aja, tidak di tempat-tempat lain, dan itu gripnya mantep. Pada saat saya pakai belok juga mantep. Cuman yang menjadi halangan kalau belok ya malah uppernya yang sedikit lebih mudah goyang. Jadi harus waspada kalau teman-teman banyak belokan, itu kayaknya agak susah kita tetap geber gitu ya. Karena stability uppernya yang sedikit kurang, meskipun ditahan dengan stability daripada midsole-nya, strukturnya, kemudian juga carbon plate-nya yang menjadikan dia lebih mending. Kalau misalnya strukturnya tidak seperti ini, untuk midsole-nya, upper-nya akan sangat menjadi beban sekali lah. Kemudian untuk di bagian outsole-nya ini sendiri, yang di samping sini, ini tidak ada rubbernya, teman-teman bisa lihat ya. Dan ini tidak ada lapisan apapun, langsung poweran HG-nya atau midsole-nya, foam-nya yang langsung menjadi outsole-nya. Tapi diharapkan juga memang bukan menjadi tumpuan utama ya, karena tumpuan utamanya ada di bagian rubbernya. Sepatu ini tuh populer banget di luar sana. Banyak orang yang memilih sepatu ini untuk menjadi andalan di tahun ini. Dipakai untuk racing shoes-nya gitu ya, untuk menandingi sepatu-sepatu top brand lain. Jadi kalau di luar sana populer, kenapa di Indonesia enggak gitu ya? Karena memang stoknya aja yang nggak ada. Nah, salah satu yang ada stoknya ya di Starting Line aja. Jadi kalau teman-teman penasaran sepatu Saucony yang lain, tanyain aja untuk adminnya biar bisa lebih tahu brand Saucony ini. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Saucony Endorphin Elite ini. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada saran, kritik, maupun pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.